Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema hubungan masa depan kamu dan dia, khususnya untuk kamu yang berzodiak Capricorn. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Capricorn. Tapi sekali lagi, terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, aku akan langsung mulai readingannya. Tentang hubungan masa depan antara kamu dan dia. Para Capricorn, aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu. Oke, di sini ada The Sun. Ada Six of Cups. Oke, sini sudah ada The Sun nama Six of Cups. Aku akan ambil 3 kartu lagi. Ada Ace of Pentacles, The Emperor, dan The Justice juga. Oke, untuk kamu para Capricorn, dari kelima kartu yang pertama, di sini aku melihat hubungan kamu, masa depan kamu antara kamu dan dia ini sangat positif ya, karena ada kartu The Sun sama Six of Cups yang artinya hubungan kamu itu akan diwarnai dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh canda tawa, dengan penuh kehangatan di sini ya. Ada The Sun dan ada Six of Cups juga. Kamu akan banyak mengukir kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan baik, kenangan-kenangan indah bersama dia ketika kalian menjalani hubungan ini. Oke, di sini mungkin yang perlu sedikit kamu perhatikan ada kehadiran kartu di Emperor di sini, ada di Emperor sama The Justice. Ada kecenderungan salah satu di antara kamu, bisa dia, bisa juga kalian berdua, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, memiliki kecenderungan memiliki ada rasa jaim, bisa dikatakan jaim, bisa dikatakan gengsi yang agak tinggi nih di sini. Oke. Nah, di sini mungkin lebih berhubungan ketika ada salah seorang pihak yang merasa salah di sini, oke? Ataukah misalkan terjadi konflik. Nah, karena rasa gengsi ataupun rasa jaim yang tinggi, ada kemungkinan mungkin pihak tersebut bisa dia, misalkan kita artikan di sini adalah dia yang memiliki gengsi yang agak tinggi. Berarti kemungkinan walaupun dia mengakui kesalahan dia, ada kemungkinan dia karena mempertahankan gengsinya dia tidak mau mengaku salah nih. Malah ketika kamu berusaha untuk memojokkan dia malah bersikap defensif dan akhirnya malah berbalik menyalahkan kamu nih. Ketika terjadi konflik seperti itu ya, karena memang ada rasa gengsi yang tinggi di sini. Di sini aku melihatnya mungkin bisa menjadi tantangan tersendiri ya untuk kamu dalam hubungan ini. Bagaimana caranya agar kamu bisa menghadapi konflik dengan secara efektif dengan dia yang memang memiliki pride ataupun gengsi yang tinggi. Oke, salah satu caranya di sini adalah aku melihatnya karena di sini ada Ace of Pentacles sama The Justice juga. Di sini caranya adalah dengan bersifat diplomatis, oke? Jadi ketika menghadapi konflik, mungkin kamu harus di sini aku melihat kamu yang harus berambil inisiatif untuk mengajaknya ngomong duluan, oke? Istilahnya membahas atau berdiskusi mengenai konflik tersebut dan mengakui bahwa dalam hal konflik tersebut kamu juga ada porsi kesalahannya tersendiri, oke? Nah, ketika kamu mengakui bahwa ada porsi kesalahan kamu sendiri, maka dengan sendirinya gengsi dia yang tinggi tersebut itu akan mulai sedikit pudar ya, agak sedikit turun dan akhirnya dia juga akhirnya mengakui kesalahan dia. Yang pasti adalah jangan sampai nih ya, karena kamu tahu nih dia nggak mau ngaku salah ataupun karena dia menjaga image-nya dan sebagainya. Akhirnya kalian jadi tarik urat adu-aduan tinggi gengsi. Nah itu tidak sama sekali nggak akan menyelesaikan masalah, oke? Karena di sini aku melihat rasa gengsi yang tinggi ini mungkin bisa disebabkan oleh berbagai faktor ya. Bisa jadi karena lingkungan tempat dia dibesarkan, mungkin juga karena pergaulan dia, dan tentunya
hal tersebut memerlukan waktu yang lebih lama ya untuk diubah. Tidak mungkin dalam sehari 2 hari itu bisa langsung berubah. Sehingga pastinya kamu harus bersabar, dan bagaimana caranya sampai dia berhasil nih mengatasi rasa gengsinya yang tinggi tersebut. Ketika terjadi konflik, kamu tetap bisa bermurah hati, mengalah sedikit agar konflik tersebut bisa terselesaikan dengan efektif gitu. Karena di sini kalau aku melihat ketika kamu berhasil menyelesaikannya dengan baik, sedikit demi sedikit dia juga bisa belajar untuk mengakui bahwa tidak selamanya dia itu benar loh. Bahwa mempertahankan gengsi itu nggak ada untungnya loh. Bahwa kalau memang salah itu ya mengakui salah itu jauh lebih terhormat lah dibandingkan bersikap defensif ataupun malah menyalahkan orang lain seperti itu. Dia dari situ sedikit demi sedikit akan belajar. Oke? Nah, mungkin ini bisa sekali lagi bisa jadi tantangan tersendiri untuk kamu dalam menjalin hubungan ini tentunya, apalagi ketika kamu memutuskan untuk menjalin ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi tentunya kamu tidak perlu khawatir, jangan jadikan ini sebagai penghambat, karena pada akhirnya kamu bisa sangat berbahagia sekali dengan dia dalam hubungan ini, oke? Dengan hadirnya kartu The Sun dan Six of Cups. Jadi sekali lagi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan ambil 5 kartu lagi untuk melihat apakah ada hal-hal lain yang bisa kita ketahui dari hubungan masa depan kamu dan dia, ataupun mungkin saran, kiat-kiat yang bisa disampaikan oleh kartu-kartu ini untuk kamu dalam hubungan masa depan kamu dan dia. Oke, tadi di sini ada Nine of Swords, Four of Cups. Di sini juga ada Three of Cups. The Empress. Dan ada Knight of Pentacles. Di bottom of the deck ada Nine of Wands. Nine of Wands. Oke. Ya, dari kelima kartu berikutnya di sini mungkin sedikit jelas ya, ada penyebab kenapa gengsinya tinggi. Mungkin karena dia, kalau aku lihat di sini mungkin lebih karena cara dia dibesarkan ya. Mungkin selama ini dia selalu gampang mendapatkan apa yang dia inginkan dan sebagainya. Jadi kurang lebih ya dalam tanda kutip menjadi sedikit manja ya. Karena itulah secara tidak sadar nih gengsi dia menjadi sedikit lebih tinggi. Tapi tentunya nih sekali lagi jangan sampai jadi penghalang, tetapi coba jadikan tantangan bagaimana kamu bisa mengatasi hal tersebut secara produktif dan lebih dewasa. Dan di satu sisi malah kamu bisa mengajarkan dia juga nih bagaimana cara bersikap lebih dewasa dalam suatu hubungan ya. Nah, di sini karena ada kartu Four of Cups sama Three of Cups, Four of Cups dan Three of Cups, dan di kirinya ada Nine of Swords. Ada baiknya juga ketika terjadi konflik kamu mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, oke? Jadi jangan langsung menyerangnya ya, istilahnya menyerangnya ataupun langsung membahasnya begitu aja ketika terjadi. Ada baiknya kalian berjauhan terlebih dahulu nih. Mungkin beberapa jam, mungkin kamu keluar dulu, mungkin kamu jalan kemana dulu, biarkan dia mungkin hangout dengan teman-teman dulu dan kamu dengan teman-teman kamu. Sehingga ketika kalian sudah sama-sama adem dan kalian bisa saling bertemu, kalian bisa lebih membahasnya secara lebih produktif. Tentunya seperti yang tadi aku bilang dengan cara yang lebih diplomatis. Karena tentunya sifat gengsi dia itu nggak segampang itu ya dihilangkan, perlu waktu pastinya. Oke. Dan ada baiknya juga di sini karena ada Knight of Pentacles, usahakan untuk tidak terlalu melihat hal-hal yang detail ya. Di sini aku melihat mungkin ini lebih ke kamu ya. Kamu memiliki kecenderungan mempertimbangkan hal-hal yang kecil, mungkin hal-hal yang sepele. Oke, ini bisa jadi hal baik dan tentu saja bisa jadi hal yang kurang baik juga ya dalam suatu hubungan. Mungkin ada beberapa perbedaan kebiasaan ya, kalau di sini aku lihat mungkin perbedaan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin perbedaan cara dalam melakukan sesuatu, dan itu mungkin bisa saja menjadi masalah sama kamu karena itu sedikit banyak itu akan mengganggu kamu gitu. Karena kamu adalah orang yang sangat cukup detail ya terhadap segala sesuatu, sehingga mungkin hal-hal kecil pun bisa aja jadi konflik nih, jadi agak sedikit bermasalah nih. Nah, usahakan untuk hal-hal kecil ataupun perbedaan-perbedaan kecil tersebut kamu juga ada baiknya belajar
untuk istilahnya mengabaikan hal tersebut lah. Anggap saja itu sebagai variasi, anggap saja itu memang sebagai perbedaan, karena memang kalian itu dua individu yang berbeda. Oke, tidak mungkin kamu harus menyamakan segala sesuatunya itu dengan cara kamu. Dia juga mempunyai cara dia sendiri, dan juga kamu harus belajar menghargai cara dia dalam bersikap, cara dia dalam mengatasi sesuatu, cara dia dalam melakukan sesuatu. Oke, itu juga bisa jadi PR untuk kamu nih. Dan di sini ada Nine of Wands juga sebagai bottom of the deck. Pada dasarnya kamu adalah tipe orang yang tidak terlalu suka dengan hubungan yang banyak drama. Kamu lebih menyukai hubungan yang stabil. Mungkin dalam tanda kutip kamu juga lebih menyukai hubungan yang membosankan ya istilahnya ya. Bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Cuma kamu menganggap bahwa hubungan itu harus realistis ya. Memang pada saatnya kalian akan terjebak dalam rutinitas. Iya. Memang ada saatnya kalian terjebak dalam keseharian masing-masing, iya, dan kamu sadar hal itu gitu. Jadi jangan sampai kamu juga berikanlah kejutan-kejutan, cobalah berkreatif, cobalah mengambil inisiatif. Kadangkala apabila memang kamu merasa hubungan kamu perlu suatu variasi ya di sini, supaya percikan-percikan asmara lah ya istilahnya dalam hubungan kamu itu bisa menyala kembali, sehingga hubungan kalian bisa terbarui kembali. Oke? Tentunya ini ada PR untuk kamu, ada tantangan untuk kamu, ada tantangan untuk dia juga, tantangan untuk kalian berdua. Tapi pastinya kamu harus yakin bahwa ketika kalian bersama, ketika memang kalian ditakdirkan bersama dalam suatu ikatan sakral pernikahan, kamu akan berbahagia, karena ini tidak diragukan lagi, ada kartu The Sun di sini. Jadi kamu harus yakin terhadap hal itu. Tinggal bagaimana caranya kamu bisa mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi ketika kalian bersama di masa depan. Tapi aku yakin kamu ini adalah orang yang bijak, kamu juga adalah orang yang dewasa. Sedikit demi sedikit, yang pastinya perlu proses, perlu penyesuaian pastinya, perlu waktu juga untuk melakukan itu semua. Yang pasti adalah kamu harus tetap optimis, jangan pernah menyerah, jangan pernah lupa untuk tetap mengevaluasi diri. Dan aku doakan untuk kamu para Capricorn, jikalau memang kamu ditakdirkan untuk bersama di kemudian hari, mudah-mudahan kamu bisa terus berbahagia bersama dia di masa kini dan hingga akhir masa. Good luck untuk kamu para Capricorn. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.